Di dunia ini, ada banyak bangunan megah, tapi hanya sedikit yang benar-benar menantang logika manusia. Salah satunya adalah Tembok Besar Cina, sebuah struktur raksasa yang membentang lebih dari 20.000 kilometer, melintasi gunung, gurun, dan lembah ekstrem. Dibangun ribuan tahun lalu, saat manusia bahkan belum mengenal mesin. Bayangkan ini, tidak ada alat berat, tidak ada teknologi modern, tidak ada jalan yang layak. Hanya tangan manusia, tenaga, tanpa henti, dan sebuah ambisi yang begitu besar, sampai-sampai mengorbankan jutaan nyawa. Bagaimana mungkin proyek sebesar ini bisa terwujud? Siapa yang membangunnya? Dan bagaimana mereka melakukannya di medan yang hampir mustahil? Dan, yang lebih mengejutkan, ada kisah gelap di balik setiap batu yang tersusun. Selamat datang di Kronik Dunia, tempat di mana sejarah tidak hanya diceritakan, tapi dihidupkan kembali. Di video ini, kita akan mengungkap bagaimana sebenarnya tembok Cina dibangun. Tembok Besar China atau Great Wall of China adalah salah satu struktur paling luar biasa yang pernah dibuat manusia. Tapi yang jarang dibahas bukan hanya panjangnya yang mencapai lebih dari 20.000 kilometer, melainkan bagaimana cara membangunnya di zaman yang bahkan belum mengenal teknologi modern. Semua ini dimulai lebih dari 2000 tahun lalu. Seorang kaisar pertama Cina, Qin Shi Huang. Ia memiliki satu tujuan besar, melindungi kerajaannya dari serangan suku nomaden dari utara. Solusinya, menyatukan tembok-tembok kecil yang sudah ada dan memperluasnya menjadi benteng raksasa. Tapi, ini bukan proyek kecil. Ini adalah proyek yang melibatkan ratusan ribu orang. Di masa itu, mereka belum mengenal batu bata seperti sekarang. Jadi bagaimana cara mereka membangun? Jawabannya sederhana, tapi brutal. Tanah. Mereka menggunakan teknik yang disebut rammed earth. Tanah dipadatkan lapis demi lapis hingga menjadi keras seperti batu. Setiap lapisan dipukul berulang kali hingga padat dan kuat. Proses ini bisa memakan waktu berhari-hari hanya untuk beberapa meter saja. Sekarang bayangkan ini. Kamu tidak membangun di tanah datar, tapi di pegunungan terjal, di tebing curam, di gurun tandus yang panasnya ekstrem. Tidak ada jalan. Semua material harus dibawa manual. Batu besar diangkut dengan tangan, kadang dengan tali, kadang dipikul di punggung. Bahkan ada pekerja yang harus memanjat tebing hanya untuk membawa satu batu. Seiring waktu, pembangunan ini tidak berhenti. Dinasti demi dinasti melanjutkannya, dan salah satu yang paling besar kontribusinya adalah dinasti Ming. Di era ini, teknologi mulai berkembang. Mereka menggunakan batu bata, batu besar, dan bahkan sistem drainase untuk mencegah kerusakan. Tembok ini mulai berubah dari sekadar benteng sederhana menjadi struktur megah yang kita kenal hari ini. Tapi di balik semua itu, ada harga yang harus dibayar, dan harganya sangat mahal. Sebagian besar pekerja bukan sukarelawan, mereka adalah tahanan, tentara, dan rakyat biasa yang dipaksa bekerja. Mereka bekerja siang dan malam, dalam kondisi ekstrem, tanpa cukup makanan, tanpa perlindungan, dan banyak dari mereka tidak selamat. Diperkirakan ratusan ribu, bahkan jutaan orang meninggal selama pembangunan. Ada satu legenda yang sangat terkenal bahwa tubuh para pekerja yang meninggal dikuburkan di dalam tembok itu sendiri. Apakah ini benar? Sejarawan masih memperdebatkannya, tapi yang pasti jumlah korban jiwa dalam proyek ini sangat besar, dan setiap batu yang tersusun menyimpan cerita penderitaan. Menariknya, tembok China bukan hanya untuk bertahan, ia juga digunakan sebagai sistem komunikasi. Menara pengawas dibangun di sepanjang tembok. Jika musuh datang, asap akan dikirim sebagai sinyal. Dalam hitungan jam, informasi bisa menyebar ratusan kilometer. Untuk zamannya, ini adalah teknologi yang luar biasa. Hari ini, tembok China masih berdiri bukan hanya sebagai bangunan, tapi sebagai simbol
simbol kekuatan, ketahanan, dan pengorbanan manusia. Sebuah pengingat bahwa keajaiban dunia tidak selalu dibangun dengan teknologi canggih. Kadang dibangun dengan darah dan sejarah yang kelam. Kalau kamu suka konten seperti ini, tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe ke Kronik Dunia, karena masih banyak misteri yang akan kita ungkap.